Oke, udah jam 1 kita mulai ya Ci ya. Nanti Ayo. yang Ya, belum sip. bisa nonton via YouTube kita nanti. Oke, selamat siang semua, apa kabar? Semoga kita semua sehat dan profit selalu ya. Hari ini kita akan mengadakan webinar edukasi dengan Head of Research dari NH Korindo Sekuritas Indonesia, yaitu Ibu Lisa Kamelia Suryanata. Sebelumnya kita disclaimer dulu bahwa setiap pembahasan saham di sini hanya bersifat sebagai referensi atau bahan pertimbangan dan bukan perintah beli atau jual, karena setiap keuntungan dan kerugian menjadi tanggung jawab dari pelaku pasar modal. Ibu Lisa Kamelia Suryanata adalah Head of Research dari NH Korindo Sekuritas Indonesia mulai 2022, dan beliau bertanggung jawab atas rekomendasi trading atau investasi harian atau jangka menengah hingga jangka panjang, sebagian besar berdasarkan analisa teknikal dan view makroekonomi. Dan dia membawahi 17 tahun pengalaman di pasar saham. Meskipun memulai karirnya sebagai independent trader, ia telah menyelesaikan kredensial dengan memiliki gelar sarjana akuntansi dari Institut Bisnis dan Informatika Indonesia atau IBI, dan mengambil beberapa kursus tentang manajemen investasi, CFA, analisa teknikal, dan sejak itu dan telah lulus ujian CMT level 1. Baiklah, tanpa berlama-lama, marilah kita memulai webinar kita hari ini. Waktu dan tempat saya persilakan, Cilisa, silakan. Iya, terima kasih Cirita, thank you untuk undangannya. Kembali kita berkolaborasi hari ini. Thank you buat kedatangan teman-teman semua. Really appreciate semangat belajar yang masih tinggi di hari weekend ini. Dan I believe juga kita semangat nih Pak weekend ini karena kemarin baru aja muncul berita bagus dari tetangga kita itu si Amerika bahwa finally mereka berhasil mencatatkan pertumbuhan positif ekonominya ya. Jadi kemarin kuartal 3-nya itu udah berhasil positif 2,6%, dan ternyata inflasinya mereka udah berhasil turun juga ke sekitar 4,2%. Wow, ini cukup bisa dibilang prestasi juga karena kok bisa ya inflasinya itu langsung slash setengah gitu. Bukannya sebelumnya dia berada di sekitar area 8,2 something gitu inflasinya dia. Kemudian ternyata kemarin sudah ada berita turun ke 4,2. Nah, however, ini adalah jenis sentimen positif yang kita tunggu-tunggu buat bahan bakar akhir tahun. Nah, IHSG kita mau kemana? Dow Jones sekarang juga udah ada di mana, dan targetnya itu kemana? Nanti kita bisa lihat dari chart semua, ya. Gitu. Ya. Kita mau bahas dari kita lihat IHSG dulu. Baik, saya share screen ya. Nah, kalau boleh penjelasan singkat sebelumnya. Jadi kalau memang background atau specialty saya adalah technical analysis, dan jadi saya banyak memberikan rekomendasi secara technical analysis sehari-hari. Despite of course kita harus lihat kondisi regional dan regional commodity dan market in general maksudnya gitu. Nah, tapi karena seorang teknikalis itu percaya bahwa market action discounts everything, jadi buat kita nih, kita merasa fundamental itu bisa dinomorduakan, atau cerita background story itu bisa dinomorduakan. Semuanya sudah terrefleksi di dalam chart ya. Apa yang biasanya kita ngomong itu kalau misalnya keluar berita BI tiba-tiba menaikkan suku bunga 50 bips, atau laporan keuangan emiten ABCD ini ternyata jeblok sekian puluh persen gitu. Nah, itu seringkali market mengatakan bahwa itu sudah price in. Nah, artinya apa? Itu pergerakan harga sahamnya sudah menjustifikasi berita tersebut, atau berita tersebut itu menjustifikasi pergerakan sahamnya yang memang jeblok belakangan ini gitu loh, karena ternyata performance-nya jelek gitu. Nah, jadi kita tuh sebagai seorang teknikalis, kita ada satu prinsipal yang namanya yang nomor 1 actually, market action discounts everything. Jadi semuanya itu sudah terrefleksi di dalam chart, baik itu proyeksi kinerja di masa depan maupun performance company itu saat ini, dan juga termasuk di dalamnya adalah
kondisi sosial politik dari negara yang bersangkutan gitu. Nah, ketika pada waktu kita itu kena COVID tahun 2020, nih, ketika kita kena COVID tahun 2020 weekly chart ya. Nah, ini ketika IHSG jeblok sampai di bawah 4.400. Ini sudah dan dimulai ketika tanggal 20 Maret. Nah, saya ingat banget itu karena itu hari ulang tahun saya. Dan pas saat itu PSBB pertama kali diberlakukan. Jadi saya ulang tahun nggak, itu sekali terakhir. Saya bilang sama teman-teman, ini kali terakhir kita ke bioskop atau karaoke nih, karena besok pasti udah ditutup. Ya benar aja itu. Jadi actually itu tanggal yang saya ingat banget, 20 Maret. Di besokannya langsung PSBB pertama dan ya jeblok lah marketnya gitu ya. Nah, ini keadaan negara kita waktu itu cukup nggak cuma kita doang sih, keadaan banyak negara saat itu cukup kacrut, ya itu sudah terefleksi di dalam chart gitu ya. Nah, demikian juga ketika pecah perang Rusia Ukraina. Nah, itu market US sama UK, bukan UK doang, Euro maksudnya, zona Eropa itu juga banyak yang crash gitu ya. Nah, tapi di lain sisi justru kita berhasil mengambil untung. Kenapa? Karena market kita itu karakternya commodity driven ya. Jadi karena kita banyak bisa mengambil keuntungan dari banyaknya natural resources yang dipunya oleh Indonesia, dan porsinya itu memegang peranan penting di dunia, seperti kita punya tambang nikel ya, kita termasuk produser nikel terbesar di dunia, dan kita mensuplai sepertiga kebutuhan nikel dunia. So that's why Pak Jokowi bilang kita jangan ekspor mentah-mentah keluar gitu. Semua foreign, kalau misalkan negara asing itu pengen nikel kita nggak bisa jual mentah-mentah, kita harus bikin hilirisasi, kita harus bikin at least nggak cuma kerikil doang gitu istilahnya, bisa jadi untuk bahan baku EV lah atau baterai handphone ya, baterai handphone kita. Sorry sebentar. Oke, sorry, ada gangguan sebentar. Ya, sampai mana tadi? Sampai baterai EV. Ya, baterai EV itu. Share, aku udah share belum ya? Nah, ini share. Ya, oke. IHSG kita, nah ini gambar IHSG kita weekly chart ketika waktu itu jeblok sampai di bawah 4.000, itu karena in general kita dihadapkan dengan baru mulainya pandemi COVID ya. Nah, kemudian pada waktu perang Rusia Ukraina itu kita justru berhasil mencatatkan keuntungan karena market kita banyak diuntungkan oleh komoditi. Oke. Ya, jadi kesimpulannya, ada di mana sih IHSG saat ini dan apakah posisi kita sudah relatively safe? Oke. Kalau boleh nih saya share dulu cerita. Tadi kan saya bilang saya adalah penganut technical analysis klasik ya. Yes. Jadi kalau kita nih orang klasik, banyak tarik garis gitu. Kita tidak memakai tools yang terlalu modern, tapi kita pakai beberapa indikator gitu. Tapi yang utama buat kita adalah price movement. Jadi kita banyak tarik garis, cari support dan resisten dulu yang pentingnya gitu. Karena buat kita price movement adalah hierarkinya nomor satu ya. Tapi kemudian dalam penggunaannya saya menggunakan MA 10, 20, 50 utamanya ya. Kemudian dari sisi indikator saya pakai RSI. RSI itu yang utama bukan cuma sekedar ngelihat oversold atau overbought doang, tapi yang utama dari RSI dan sangat membantu sekali sehingga membuat dia sebagai leading indicator itu adalah melihat positif dan negatif divergence-nya. Nah, positif dan negatif divergence apa sih? Nah, oke. Ini coba saya bersihin dulu. Nah, mungkin kalau Bapak Ibu seringkali tuh pakai RSI cuma untuk cari atau indikator MACD atau stokastik. Nah, itu jangan dipakai semua ya, itu basically sama-sama aja. Jadi kalau kita kebanyakan indikator di dalam layar kita, akhirnya kita pusing sendiri. Nah,
Kalau buat saya cocoknya tuh RSI untuk indikator, mencari momentum beli atau jual, ini udah melemah atau masih kenceng gitu ya, masih sinkron. Oke. Nah, satu tips. Kalau cari RSI ini begini caranya. Nah, contohnya pada waktu IHSG di titik tertinggi kemarin nih. Titik tertinggi pertama ada di 7355, kemudian titik tertinggi kedua di 7377. Tapi kita kurang lebih setara kan ya, cuma beda sekitar 22 points. Nah, setara lah kira-kira. Tapi lihat dong di bagian RSI-nya. Nah, RSI-nya malah di titik di high kedua malah nyungsep. Betul, Bapak Ibu? Nah, ini artinya ada negatif divergence. Divergence itu artinya apa? Tidak sinkron. Ya, kalau sinkron itu namanya convergence. Nah, ini tidak sinkron, nggak selamanya negatif. Ada yang negatif, ada yang tidak sinkron, bisa mengarah positif. Tapi kalau kita membandingkan high sama high, itu biasanya kita mencari nih di titik high yang kedua, ini momentum belinya masih kenceng apa enggak. Nah, kalau di IHSG kemarin waktu 7377, ternyata RSI-nya itu mulai melemah, terlihat buying momentumnya itu di high kedua 7377 sudah malah makin melemah. So, RSI sebagai leading indicator mengatakan bahwa kayaknya di high kali ini dia nggak sanggup tembus lebih tinggi lagi. Jadi itu adalah satu sign kita untuk jualan. Nah, selain kalau menurut Trust Movement sekitar angka all time high kemarin 7355, sekitar angka 7355 itu adalah level resistance. So kita juga kudu lihat ke kiri kanan sekitar situ ya, kudu waspada di sekitar area previous high. Oke, itu satu tips dari RSI. Nah, sebelum kita bergulir ke situ, kita lihat dulu IHSG di saat sekarang ini bagaimana posisinya. Nah, kalau saya bilang tadi saya adalah aliran klasik, maka cukup garis resistance dan support, support dan resistance simple yang saya dahulukan seperti ini. Nah, jadi walaupun kemarin itu kita sempat jatuh ke sekitar 6.800, bahkan 67 lagi, 67,5 ya kalau nggak salah. Nah, itu ternyata kita masih ditopang oleh garis support jangka panjang. Dari sejak kita jatuh ke level 4.000, di bawah 4.000 tahun 2020, ini kita masih berada di tren naik, ya, masih relatif safe di jalur pendakian kita, di jalur uptrend kita. Jadi kemarin mungkin necessary bahwa kita harus turun dulu ke 6750 ya. Nah, kemudian rebound memang ya. Nah, untuk penampakan weekly chart kemarin, kita setidaknya sudah berhasil lewat 2 moving average. Nah, MA50 weekly dan MA20 weekly. Namun sayang penutupannya memang belum bisa lewat MA10 weekly di sekitar angka 7084. Kemarin penutupan masih 7056 ya. Iya benar. Ini penembusan level 7100 sebenarnya memang yang saya tunggu-tunggu gitu. Nah, ini adalah penampakan daily. Kalau daily kita boleh lihat untuk time frame chart yang lebih singkat. Ini kan dari bulan Juni mulainya. Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Nah, nggak apa-apa kalau lihat chart daily. Tapi kalau lihat chart tuh ya, ini salah satu tips dari saya juga. Time frame-nya jangan terlalu pendek. Jadi jangan lihat chart dalam rentang waktu sebulan misalkan gitu. Atau 2 bulan. Itu masih terlalu pendek. Itu ibaratnya kayak ngelihat gajah, cuma buntutnya doang gitu. You don't know the big picture. Kamu nggak tahu gambar gajah yang sebenarnya itu kayak gimana. Nah, at least lihatlah chart dalam rentang waktu 4-6 bulan gitu. 4-6 bulan. Nah, itu paling enak penampakannya gitu. 3 bulan ya minimum deh gitu. Tapi kalau misalnya sampai 6 bulan masih nggak ketahuan juga bentukannya kayak gimana, patternnya apa nih, gue narik garisnya dari mana, bingung, ya udah kita zoom out lagi, nah perbesar lagi kayak gini gitu.
sebesar-besarnya yang monitor PC atau laptop kalian bisa provide. Nah, kalau misalnya lihat kayak gini terlalu rentangnya terlalu gede nih, nggak usah deh. Saya mau lihat detailsnya. Kemarin tuh kita berhasil lewat nge-see MA50. Oh, ternyata belum, saudara-saudara ya. Jadi memang that's why angka 7.100 ini kemarin high-nya 7.100 juga emang sangat penting untuk kita lalui. Nah, kira-kira bentukannya kayak apa nih? IHSG, ada yang tahu nggak? Ada yang kenalin nggak? I believe nih trader-trader di Origins atau rekan-rekannya Cirita pasti udah tahu nih. Kira-kira kita mau bikin bentukan apa nih?